Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, hari trading ke-144 di tahun ini. Kita ada 4 alert, tapi kalau kita lihat pembukaan tadi dramatis ya, dia turun ke dalam merah IHSG, penutupannya tetap ditarik ya. Itu namanya pola cangcut. Pola cangcut season 1. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, sentimennya adalah pengumuman data ekonominya bervariasi. Jadi kalau kita nonton Bloomberg itu ada kekhawatiran ya. Jadi awalnya optimis bahwa The Fed akan menyetop kenaikan suku bunga, tapi dengan data ekonomi terakhir kemarin jadi khawatir. Lalu ditambah dengan harga minyak ya turun ya 1% hari ini. Kemarin. Itu dia. Kita lanjut ya. Jadi apapun itu nanti sentimennya, kita akan menganalisa. Prinsip kita adalah price discount everything, volume validate. Karena kebetulan mazhab saya dalam trading adalah volume price analysis. Jadi price discount everything, volume validate. Sentimen gitu hanya kita untuk mengetahui aja. Oh ya, nice to know saja. Jadi apapun price, apapun volume itu yang kita pegang. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita IHSG naik positif 0,44. Naiknya ini ya, saya bilang season 1 pola cangcut ya. Jadi dia bottoming ngejar di sini. Jadi ini kesempatan buy on weakness lah. Jadi kalau kemarin sudah ada beberapa saham yang kita kesempatan buy on weakness dapat, alhamdulillah dia naik. Nah, di sini Bapak Ibu dia ditarik ya, tarikan ini hanya yang bisa melakukannya hanya orang-orang atau sekelompok atau oknum atau hantu belau atau apapun yang kapitalnya besar ya. Jadi tiba-tiba dia bisa tarik. Kalau kayak retail-retail kita beli cuman 10 lot, 20 lot atau 10 juta, nggak akan bisa naik begini indeks kita ya itu. Jadi naiknya 0,44. Tetapi catatan pentingnya bahwa ternyata asingnya net sell di pasar reguler. Lalu kita masih di sini 9,7 total value-nya. Mungkin ini kalau kita ambil benchmark-nya garis rata-rata adalah 10 triliun, kita masih di bawah rata-rata. Oke, itu basic material, pendorong, energi dan keuangan. Kalau kita lihat di sini asingnya 30%, biasanya di atas 30%, sekarang dia pasti 30% ya. Year to date-nya lebih tinggi, 38%, makanya dia di bawah rata-rata tahunan. Kalau kita lihat besarnya di BBRI, BBCA, Bapak Ibu, Inco juga besar. Ini yang menjadi net sell terbesar. Kalau lihat inflow-nya tidak terlalu banyak juga. Di sini kalau kita lihat Bank Mandiri hilang, dia tidak ada tidak besar di outflow, tidak besar di inflow. Padahal kemarin-kemarin dia all time high, dia besar sekali. Nah, di sini dia kalau di all market asingnya juga capital outflow, net sell sebesar 539 miliar. Artinya dari regular ke all market kita lihat sepertinya asingnya ada yang main di luar pasar di pasar reguler lebih dari 100 miliar. Artinya mereka masuk di pasar nego mungkin atau tunai mungkin, kita nggak tahu ya. Harus dicek lebih detail. Oke, itu dia trading snapshot-nya. Mari kita lanjut. Ini alertnya Bapak Ibu dimulai dengan TKIM. Semuanya di season 2 ya. Setelah tadi pola cangcut di season 1, baru ada season 2. Begitu season 2 selesai, 30 kan, 10 menit kemudian baru dia keluar TKIM, WiFi, BRMS, ADMR. Nanti kita akan pilih Bapak Ibu untuk analisa detail. Karena waktu terbatas, yang sisanya kita akan quick analisa. Alert robot ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu ya. Mungkin waktu di sini tidak sama dengan yang Bapak Ibu terima bagi yang menggunakan robotnya. Dia terkirim ke Telegram bot. Ya, Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram, lalu cari di Telegramnya ada tanda searching gitu, Delquan_bot ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung join untuk menggunakan robot ini, ada trialnya. Juga jangan lupa join Telegram channel Deep Learning Trading, ada websitenya, juga sosial medianya, mulai Instagram, Twitter, TikTok, dan Thread. Bapak Ibu silahkan follow, nanti insya Allah akan saya fallback. Baik, saya akan lanjut dengan disclaimer. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi,
Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 18 tahun nanti. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Namun begitu, Bapak Ibu nanti jangan 100% percaya analisa saya. Mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, money management kita berbeda, trading plan kita mungkin berbeda, dan yang lebih penting juga maximum pain level kita atau physical trading kita mungkin tidak 100% sama. Jadi Bapak Ibu kalau menonton video ini, jadi kalau ketika saya ketik, Bapak Ibu bisa ikutin juga, di follow juga, lalu setelah melakukannya, Bapak Ibu dengarkan analisanya. Oh, begitu maksudnya. Kalau tidak logis, Bapak Ibu bisa protes saja, protes. Karena mungkin saja saya salah ya. Seperti kemarin saya bilang BRPT, kita tunggu bawah, ternyata dia naik tinggi. Ya mungkin besoknya, gitu dia kalau sudah berapa saham yang ekstrim, masih naik tinggi mungkin besoknya. Jadi ternyata dia tidak turun dalam, dia langsung naik ke atas. Kan saya tidak tahu, karena belum terjadi. Nah, untuk itu kita harus jaga atas, jaga bawah. Nah, disclaimer-nya on ya, disclaimer-nya tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Dalam trading, sekali lagi di sini ada disclaimer-nya, harus punya trading plan dan wajib punya trading money management. Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan juga, atau nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop trading as a business. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya kalau ada upload sesuatu, karena yang dulu pernah subscribe, karena akunnya sudah disuspend oleh ITB waktu saya dulu kuliah, akun ITB, kuliah di ITB kan saya buat akun channel YouTube untuk sharing kepada teman-teman saya satu kelas. Nah, sekarang itu sudah disuspend, maka saya buat baru. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, supaya nanti kalau saya upload sesuatu atau bikin tutorial, Bapak Ibu juga terupdate. Itu saja, jangan lupa ya. Baik, terima kasih. Kita akan pindah langsung ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram bot-nya. Di sini ada delquan_bot. Nah, pertama yang kita lakukan untuk di dalam melakukan analisa after market close adalah kita cek dulu alertnya hari ini apa. Jadi alert dari big data analysis, dari machine learning, deep learning itu jadi acuan kita pembahasan saham hari ini. Jadi pembahasan saham di after market close, kita cek dulu perintah untuk mengeceknya apa saja alert yang sudah terjadi dengan perintah /alert ya. Jadi di sini slash alert ketik. Nah, dia akan keluar ya. Keluar untuk 7 hari kalender. Bapak Ibu bisa lihat. Yang kemarin-kemarin masih ada di atas. Sekarang kita tanggal 14. 14 TKIM, WiFi, BRMS, ADMR ya. Kemarin tanggal 11 hari Jumat ada BRPT. Jadi BRPT kalau sudah keluar kemarin, hari sebelumnya, hari trading sebelumnya, biasanya dia tidak masuk lagi. Walaupun dia naik, dia tidak ada lagi di dalam sini. Karena supaya tidak doubling-doubling lah. Double-double gitu. Oke, kita ada TKM, WiFi, BRMS, ADMR, ada raw mineral. Jadi kita belum tahu mau bahas apa. Nah, kita cek juga di rekomnya. Di rekom, kita cek. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat apa saja. Jadi ada BRPT bullish sekarang ada sinyal di PPA, tapi alertnya kemarin sudah sebelumnya. Karena dia kemarin sudah ada alert hari Jumat, hari Senin dia tidak ada lagi. Jadi mungkin besok kalau dia masih tetap naik baru ada. Ada Inco returning, NKP ada alert, TKY NKP ada alert enggak ya? TKM ada bullish TKM ada alert, WiFi ada alert ya Bapak Ibu. Lalu NKP sini buy, sinyal NKP buy, mari kita lihat Antam hammer, bullish engulfing, ini untuk candle pattern ya berdasarkan buku Steve Nissen Japanese Candlestick. Jadi kita lihat ada beberapa SMA bearish di sini hati-hati. MTEL nih mental kali ya. MCN bullish engulfing. Lalu kita lihat apa lagi di sini yang ada alertnya. Justru nggak ada ya Bapak Ibu. WiFi, BRMS, ADMR dia tidak keluar di sini. Kita lihat. Buka sama SSMS. Ada buka lagi Bapak Ibu bisa perhatikan ESA buy, Harum Sell, Mika Sell. Golden Cross, ADMR, Golden Cross. Nanti apakah kita bahas ADMR? Kita cek dulu nanti ya AMRT, ESA. Jadi ADMR ada di alert, dia Golden Cross keluar di sini. Nah, upper downjian ABMM, kemarin di pilihan Bapak Ibu, ABMM balik lagi. BRPT, kemarin hari Jumat ada alert. Jadi ABMM ini dibahas di aftermarket weekly stock analysis. TKIM, TPIA, INKP ini alertnya sudah berkali-kali. Oke, itu dia. Saya jadi bingung nih mau bahas yang mana. Ada WiFi, ada TKIM ya. WiFi, TKIM. Oke. ADMR menarik nggak dibahas?
ADMR. Nah, selain itu kita cek juga di SCR Vboom ya. SCR Vboom, letakkan volume. Apa saja ada? Ada ADMR. Wah, menarik nih ADMR. Bang, SKN tebik. Tebik juga menarik nih. Tebik itu springnya 2 ya Bapak Ibu. Lihat. Saya sudah mengintai nih VPA tebik ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah ikut workshop volume price analysis, ini ada tebik ini. Yang begini-begini ini dicurigai ya Bapak Ibu. Ini cucuk, dia cucuk lagi sekali ya. Cucuk lagi sekali. Ngetis di bawah ini. Kalau weekly seperti apa? Itu yang saya intai. Kemarin-kemarin pas dia cucuk itu PPA weekly tebiknya, maaf ya. Tidak ada alert tapi memang dia ada ledakan volume. Nah, ini yang saya intai kemarin. Jadi di weekly-nya kelihatan cucuk naik lagi ya. Dia akan cucuk sekali lagi. Mudah-mudahan naik ke atas Bapak Ibu. Jadi memang volumenya dia kalah oleh volume yang besar ini, tapi nanti kita lihat lah ya. Apakah dia ada satu lagi source volume? Kalau yang di dalam volume price analysis kita mengenal namanya source volume atau ledakan volume. Kalau lihat strukturnya sih tidak bagus. Nggak usah dibahas lah ya, habis waktunya nanti kita Bapak Ibu. Nanti kalau ada session khusus kita akan bahas kalau ada alertnya. Oke, tadi kita ada ADMR, ya. Apakah kita bahas ADMR atau Wi-Fi atau ini TKIM? Kita cek ya. VPA, ADMR. Kalau yang ledakan volume tuh saya suka. Kita bahas ADMR ya. Oke. Saya sudah punya ADMR maksudnya ADMR ada saham investasi saya beli dulu di harga 100 perak waktu dia IPO karena memang kebetulan saya bekerja dekat-dekat sama dengan orang Adaro ya, grup Adaro. Bukan saya kerja di Adaro, tapi teman-teman juga ada yang kerja di batubara, juga teman di Adaro juga ngasih tahu. Dekat. Baik. Kita bahas ADMR aja. VPA, TKIM. Jadi yang manapun sama saja Bapak Ibu, karena ini adalah TKIM dia sudah ini. Kita lihat VPA, Wi-Fi. Saya menarik dengan ADMR karena dia ADMR ledakan volume ya. Ya, oke, kita bahas ADMR Bapak Ibu. ADMR keluarnya di SCR Vboom, ada di Golden Cross. Oke. Good. Saya suka memang dengan yang masih Golden Cross. Oke, kita akan bahas ADMR. Pertama-tama kita mulai dengan pembahasan composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi kalau saya ketik Speedo Bapak Ibu ketik juga gitu loh. Maksudnya sambil mendengarkan, sambil lakukan videonya dikecilin saja, Bapak Ibu pakai laptop kerjakan gitu ya, kalau bisa ya. Jadi kalau nonton pakai HP ya nggak bisa, mungkin susah, harus stop dulu. Oke, kita lihat. Sekarang kita mulai dengan Speedo. Langkah pertama Bapak Ibu cek Speedo Composite. Gunanya apa? Karena Composite ini kan adalah psikologi dari marketnya. Kemarin dia netral. Jadi kalau fund manager itu kalau dia jualan ke kita ke retail ini, dia akan lihat, dia akan jualan bahwa performa reksadananya misalnya itu bisa beat composite, lebih tinggi returnnya dari composite. Kalau composite-nya bolak-balik setahun cuma bisa 4%, dia bisa dapat 7%. Dia bilang kami mengalahkan composite, lebih profit daripada composite. Begitu aja. Nah, proxy lah dia adalah proxy. Jadi kalau fund manager dari luar negeri juga mau masuk ke Indonesia, selain dia lihat GDP, makroekonomi, dia juga lihat performa kompositnya gimana. Oke, itu dia. Oh ya, ini belum ya. Jadi kalau ini penjelasannya apa? Penjelasannya adalah komposit saat ini secara dari speedometer, fear and greed dia berada di zona greed. Artinya ini demand lebih besar daripada supply. Menurut hukum pertama Wyckoff, kalau demand lebih besar dari supply bagi yang bermazhab volume price analysis, maka harga masih bisa naik. Naik sampai kemudian dia kena extreme greed. Kalau kena extreme greed, kemungkinan supply-nya akan masuk ya. Karena sudah secara psikologis dari hitungannya dia ekstrim. Sekarang kita lihat kembali dengan langsung ke star rotation-nya ya. Star C0. Nah, ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasinya adalah
nol. Tadi yang bilang ini adalah apa tadi ya di Stockbit? Bilang ini adalah astrologi, bukan, ini bukan astrologi. Ini adalah pergerakan relatif ya. Jadi menganalisa ini harus pakai kalimat relatif. Pergerakan relatif dengan pusat rotasinya adalah composite, yang bergerak adalah sektor-sektornya. Kalau di sini ya, start C0, nanti start C1 ya saham-sahamnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, analisa harus pakai kalimat relatif. Secara relatif misalnya ya, secara relatif terhadap komposit, karena kompositnya naik, maka secara relatif IDX health-nya semakin dalam turun ya, panik ke arah panik. Kalau Bapak Ibu kurang agak bingung, nonton dulu tutorialnya. Jadi ada tutorialnya. Nah, ini juga tekno secara relatif dia bergerak menguat. Saat komposit menguat, dia menguat lebih nguat lagi, artinya lebih kuat dia. Tekno makin dalam, makin dalam. Nah, ini ada juga sektor finance, ternyata dia juga menguat, mudah-mudahan tidak salah ya. Finance bukan, cyclical 2 ya, nomor 2, sektor nomor 2 cyclical. Industri makin melemah, jadi di sini yang kalau kita lihat yang menguat itu agak susah kalau marsamburetan begini ya, kalau bertabrakan begini, yang bagus itu non cyclical dan yang warna ungu ini apa ya? Sektor 7. Oke, Bapak Ibu bisa cek nanti di sini. Star C7 ya, Star C7 kita lihat. Infra ya, infra menguat. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sebelumnya, ternyata yang warna abu ini adalah infra. Jadi infra Bapak Ibu bisa perhatikan karena secara relatif dia menguat, non cyclical juga bagus. Basic juga ada penguatan hari ini ya, mungkin karena ya dia penguatan relatif terhadap komposit dan menguat dan sudah berada di zona grid. Itu dia Bapak Ibu untuk sektoral. Sekarang kita akan lihat VPA-nya. VPA Weekly Composite. Nah, ini kalau pembahasan volume price, tentu volumenya tidak valid karena hari Senin. Tentu di sini nanti hasilnya adalah volumenya rendah ya, volumenya rendah karena memang masih hari Jumat. Yang bisa kita bahas adalah price-nya. Price-nya sekarang dia sideways di zona atas, di zona upper downtrend zone. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah di sini ada upper downtrend 6971 line ya. Nah, kalau 6971 ini break, maka dia membentuk new high untuk paling enggak dari kapan? Dari April lah ya, Bapak Ibu. Mungkin dari awal tahun. Nah, kalau dia membentuk new high, itu tren baru. Oke, dia close, tapi ingat volumenya nanti di weekly-nya harus valid. Karena kita mazhabnya volume personalis. Kalau itu valid, kita lihat perkiraan, kita tunggu ini break. Mainnya nanti di monthly ya, monthly upper downtrend monthly. Oke, jadi karena dari sini supply zone, kita lihat dengan VPA daily dulu, VPA composite. Ya, ya, oke lah. Di bawah ini ada supply sedikit, Bapak Ibu. Demand dites oleh ini. Ya, demand ini, ya ini low-nya menjadi upper downtrend. Dari zona ke sini adalah demand zone. Sekarang begitu dia touch, dia naik ke atas. Sedikit berubah ya pattern-nya. Jadi karena tadi kita bilang bentuknya adalah segitiga, dia tes ke bawah, lalu dia naik lagi ke atas. Sekarang yang kita tunggu adalah dia break ke atas, dia close di atas ini dengan volume yang besar. Tadi di trading snapshot kita bilang bahwa total value kita ada 9T ya, 9 triliunan di bawah 10 triliun. Lihat ini, kalau di volume juga rata-ratanya dia less than average untuk hari ini. Masih di bawah rata-rata. Artinya masih belum cukup kuat untuk bergerak. Mungkin mungkin kalau ya nggak apa-apa juga dia kalau di bawah rata-rata, yang penting kalau dia break new 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 support resistennya break atau new trendnya ada, new high-nya ada, volumenya meledak, itu yang enak. Apalagi kalau hari ini kita sudah buy on weakness di sini dapat barang, lalu dia besok terbang ke atas. Nah, itu let profit run, biarkan karena dia membentuk tren baru nanti. Jangan buru-buru dijual, kalau begitu stop loss-nya bisa langsung dinaikkan ya, Bapak Ibu. Oke, itu composite. Nah, kita lihat VBP dulu weekly-nya. Daily sajalah ya, weekly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri. Composite. Karena kalau enak VBP weekly itu di hari Jumat. Ini daily-nya seperti ini. Ternyata di sini ada demand-nya ya. Ini ada demand ini dari sini. Ini kan panjang nih, adalah demand zone. Di bawahnya
ada yang mengangkat di atas ini barangnya nih. Ini demand ya. Kena dia naik lagi yang ini ya. Jadi itu yang naik. Jadi kalau sebenarnya jebol juga di sini ada demand juga, ini demand juga itu posisi-posisi kita buy on weakness. Dia mantul juga di MA berapa ini moving average 200 Bapak Ibu. Yang atasnya kita nggak kelihatan. Makanya saya sih berharap dia bisa close di atas ini. Kayak sekarang yang saya lakukan karena saya masih punya cash, buy on weakness. Kalau bisa dapat harga murah, naik ke atas. Kalau dia close di atasnya, maka saya akan lihat perpindahan. Tapi kalau ada rejection, volume price-nya mengatakan misalnya ini stopping volume atau uptrust bar, maka saya akan exit dulu nanti beli di bawah ini. Ini ada demand zone. Baik, itu dia untuk komposit. Kita mulai dengan tadi ADMR ya. Nah, membahas sahamnya Bapak Ibu mulai dengan alert ADMR. Jadi Bapak Ibu contoh aja dulu nih, nanti sahamnya Bapak Ibu lakukan untuk saham yang lain. Pertama kita cek dulu alert ADMR. Mudah-mudahan fresh. Oh, tidak fresh ternyata Bapak dan Ibu karena sebenarnya dia sudah konsisten keluar alert ini ADMR. Semoga memang dia masih di fase akumulasi. Jadi dia alertnya sudah terjadi, akumulasi sudah sejak bulan Juli nih sudah kita bisa beli nih ya. Oke, nggak apa-apa. Artinya kalau dia terjadi gini, kalau alertnya terjadi terus, tapi masih di wyckoff off-nya, kan wyckoff off tuh ada gini ya, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, nanti sini adalah distribusi. Kalau alertnya terjadi di sini, itu indikasi bagus karena itu kalau menurut volume price analysis pasti ada sesuatu yang mengakumulasi. Nanti kita kalau masih sudah terjadi the best time for buying, nanti kita tunggu apakah ada kesempatan second chance to buy atau kesempatan lainnya ya. Atau sudah naik tinggi malah. Nah, kita cek lagi nanti. Oke, kita tahu dia tidak fresh karena sudah ada alert sejak bulan Juni ya, Juni tanggal 22. Itu first alertnya. Harusnya belinya itu sekitar bulan segini sampai alert kedua ini adalah posisi early entry, tapi kalau dia the best time for buying, mungkin kita masih ada kesempatan second chance to buy. Kayak bingung ya kalau Bapak Ibu, tapi kalau ditonton mudah-mudahan Bapak Ibu dengerin aja lah dulu ya, serap aja dulu sambil dilakukan. Nah, setelah kita cek alertnya, kita mulai dengan Speedo ADMR. ADMR grid dia demand berada lebih besar daripada supply. Jadi sini demand lebih besar daripada supply. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi dia karena demand lebih besar daripada supply, maka dia bisa terus naik. Nanti kalau sampai di sini sudah ekstrim, itu kita bisa profit taking dulu atau sell on strength. Kalau mau nge-swing ya. Sekarang kita cek dengan Star ADMR. Mungkin ADMR ini belum ada weekly-nya karena weekly itu butuh di IPO 2 tahun ya. Gak apa-apa. Nih, sekarang dia berputar-putar di zona grid, Bapak Ibu. Sementara sektor energinya juga berputar-putar, nggak kemana-mana ini. Dia sempat menguat, lalu kehilangan momentum, lalu menguat lagi, terjadi akselerasi, tapi tidak banyak karena kompositnya juga naik. Jadi kembali lagi harus pakai kalimat relatif. Ini bukan astrologi, secara relatif. Komposit menguat, ADMR juga menguat. Jadi penguatannya tidak terlalu tampak. Tampaknya secara relatif tidak kuat terhadap komposit. Tapi mungkin kalau kita lihat di sektoralnya, di sektor ini nomor 3, kita lihat Star S, sektor nomor 3. Weekly-nya mungkin nggak ada ya, karena dia belum ada 2 tahun kayaknya nih. Sudah ada atau belum? Oke, kita lihat. Nah, ini relatif juga, tapi pusat rotasinya adalah sektor energi. Nah, dia juga bergerak sudah di grid ya. Jadi sepertinya memang sama, energinya juga menguat ini Bapak Ibu. Sama dengan composite. MACD-nya melemah di sini. Bapak Ibu saya lihat lah. Ini lebih fair dia. Kalau dia di analisa menggunakan pusat rotasi adalah sektornya. Karena masalah bobot aja, pembobotan. Oke, sekarang saya nggak tahu. Weekly star mungkin tidak ada ya. W star ADMR. Karena dia baru nih, baru IPO. Belum 2 tahun Bapak Ibu. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Ya, dia tidak ada karena belum 2 tahun. Maaf.
Oke, sekarang kita akan lanjut dengan PBV ROE sektor nomor 3. Nice to know saja ini. Jadi kalau sektor energi, saham-saham yang PBV-nya rendah tapi ROE-nya tinggi, itu yang kita cari. ADMR di sini Bapak Ibu, dia ya dengan batubara lainnya memang ROE-nya cukup tinggi ya. Ini sampai berapa nih? 50-an. Tapi harganya juga sebenarnya dia naik tinggi semenjak kemarin tuh dari IPO naik kencang gitu. Nah, sekarang dia turun berada di sini. Silakan Bapak Ibu cek ya. Tapi saya trading tidak pakai rasio-rasio ekonomi loh. Oke, sekarang berikutnya kita akan lihat saham-saham yang alertnya. Kita akan lihat bagaimana volatility mereka. Kita akan perintahnya PVM, spasi TKIM, spasi WIFI, spasi BRMS, spasi ADMR. Nah, ini volatility-nya. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah 12 bulan. Jadi kalau dia IPO lebih rendah dari 12 bulan, mohon maaf, berarti datanya tidak valid berarti. Berarti data sejak IPO. ADMR ini sejak 12 bulan trailing Bapak Ibu, dia sudah turun dalam, artinya daily average return-nya negatif. Hanya TKIM yang dalam 12 bulan dia outperform, dan TKIM ini bagusnya apa? Dia bagusnya tidak terlalu volatile. Jadi dia steady naiknya ya, untuk nge-swing agak susah kalau dihitung dari daily average return. Sementara yang paling volatile adalah BRMS dibanding dengan Composite, dia underperform ya. Kalau pakai data 12 bulan mungkin kalau dalam 6 bulan dia sudah lebih tinggi return-nya. Sekarang kita lihat PCM, bagaimana korelasi mereka. Kita copy paste saja. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat. Ya, bisa. Oke, di sini Bapak dan Ibu kita lihat bahwa di sini ada AMR. ADMR ini kalau Bapak Ibu sudah punya ADMR, jangan beli TKIM. Karena apa? Karena korelasinya tinggi. Kalau mau masuk BRMS, saya sarankan dikurangi slotnya. Misalnya Bapak Ibu mau beli 10 juta, sudah punya BRMS nih, mau masuk ADMR misalnya 10 juta lah. Biasanya masuknya 2 juta, Bapak Ibu kurangi jadi beli 1 juta aja supaya risknya kecil. Sebab dia kalau BRMS naik, dia juga ikut naik, tapi kalau BRMS turun, dia turun juga berdarah-darah lah portofolio kita, semuanya merah karena semuanya turun. Maka harus diatur. Di dalam workshop trading as business kita atur ini sebagai namanya portfolio risk exposure. Kita harus atur ya. Nah, ini WiFi boleh. Jadi Bapak Ibu mau masuk IDMR terus mau masuk WiFi nanti dianalisa kalau sama-sama bagus, boleh masuk karena dia korelasinya tidak tinggi walaupun terbalik ya. Itu dia Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan volume price analysisnya VPA weekly ADMR. Nah, ADMR ya sedikit lagi dia akan punya weekly rotasi. Karena untuk punya weekly rotasi, rotation weekly dia harus sampai ujung ini nih Bapak Ibu. Mungkin 4 atau 5 bulan lagi 4 bulan lagi lah ya. Ini belum. Jadi kalau dihitung dia susah ini karena belum masuk tren. Jadi saya dulu dapat APO-nya di sini ya, jadi gap. Ya, jadi gap sebagian sudah profit taking, dari sebagian sudah dapat. Ini Bapak Ibu ada gap ya. Ini catat nih. Gap itu bisa ditutup 3 hari, 2 hari, 3 hari, bisa tutup 3 bulan, bisa tutup 3 tahun, ya seperti itu. 5 tahun bisa nggak tahu kita kapan akan tutup, tapi biasanya tutup. Oke, di situ dia turun. Di sini ada bottoming. Sekarang dia close di atas mid downchian. Nah, nanti kita lihat. Di sini menariknya bagaimana? Dia naik kan Bapak Ibu untuk weekly-nya, kecuali hari terakhir. Candle terakhir ini dia abaikan dulu karena dia masih hari Jumat. Pasti dia low ya. Nah, ini naik, ini flat, tapi di sini tetap naik dan itu petanda yang terakhir ini terjadi akumulasi ya. Sini ada beberapa candle sideways tapi dia masih tetap naik. Oke, itu dia yang bisa kita lihat, candle volumenya belum bisa masih bisa diabaikan, tapi kita lihat candlenya sudah di atas mid downchian ya. Mid downchian artinya apa? Dia dalam mindsetnya adalah buy menuju ke yang dikejar adalah resistennya. Oke, berikutnya kita lihat dengan VPA ADMR. Pak, kok terbalik nggak membahas ini? Karena memang saya tidak harus berurutan membahas yang mana terbaik lah. Sisanya Bapak Ibu kalau menarik saham yang lain lakukan gitu. Ada yang bilang, Pak, nonton YouTube berbeda, lakukan robotnya berbeda. Ya bebas-bebas aja lah.
Sekarang kita lihat ADMR. Nah, ini daily-nya. Kalau dari Wyckoff Structure, Bapak Ibu, kita bahas weekly dulu ya. Wyckoff Structure weekly tadi, ini ya tentu, ini adalah marking up, distribusi terjadi dalam 1 bulan. Lalu marking down, karena dia ini nggak sampai 1 bulan ya, sebentar. Mungkinlah 1 bulan. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, mulai di 1, 2, 3 ya. Mulai di sini distribusinya sebenarnya. 3 atau 4 minggu, karena dia pendek, dia masih ada barang yang harus dicicil. Nah, ini adalah disebut dengan redistribusi. Dari mana saya tahu? Karena sudah terjadi. Buktinya mana? Dia break low-nya dan tetap turun. Oke, ini distribusi, ini marking down. Sekarang dia bottoming di sini. Nah, dia sideways di atas. Itulah ya. Kita nggak tahu ini apakah reakumulasi atau redistribusi sampai dia close bawah atau close atas dari channelnya. Nah, kita perjelas dengan daily ya. Setelah tadi, nah kalau daily ini jelas nih. Ini ada selling climax, auto reaction, secondary test. Taruhlah di sinilah. Ya, di sini bottomingnya, selling climax-nya, auto reaction, secondary test. Oke. Langsung dia break atau sebenarnya kalau lihat pendeknya di sini. Ya, selesai ini nggak ada fase B. Oh, atau selling climax, auto reaction, secondary test. Fase A-nya di sini. Ini adalah fase B. Oke. Ini ada the best time for buying, dia break dan volumenya valid. Jadi dia cara breaknya juga benar. Naik ke atas, karena dia belum memberikan second chance to buy, dia berikan di sini second chance to buy. Lalu dia sideways. Ini adalah the best time for buying atau di sini. Ini adalah second chance to buy ya. Kesempatan kedua untuk beli itu udah diberikan oleh dia. Sekarang yang kita tunggu adalah dia break 1080. Kalau dia sebenarnya sudah terbentuk pattern-nya ya. Jadi kalau saya bilang kalau di dalam zona akumulasi terbentuk pattern terus kita incar-incar. Ini low, high, high, low, high, high, terbentuk pattern. Di sini low, taruhlah low ya. Ini L, ini high terhadap low. Nah, kita tunggu. Ini mungkin sudah higher high, karena high terhadap ini. Atau nanti kita tunggu dia break 1080. Mudah-mudahan dia break. Oke, di sini volumenya ledakan volume, Bapak Ibu. Saat 1, 2, 3, 4, hijau merah ini, volumenya hilang. Tiba-tiba dia meledak. Oke, tiba-tiba dia meledak tinggi. Nah, saya tidak tahu apakah yang akan naik ADMR atau yang lain, tapi ini umumnya ini adalah marking down, kita ratakan saja, ini adalah fase akumulasi. Kita belum tahu akumulasinya bisa turun lagi, atau break, nanti turun lagi, ya kita nggak tahu, tapi mungkin selama low ini belum di break, weekly-nya tadi, maka dia masih fasenya akumulasi atau redistribusi. Mungkin dia sudah adalah akumulasi, karena ini sudah break ya. Kita tunggu konfirmasi lagi supaya pattern yang kedua ini terbentuk. Kita cek evol ADMR. Evol dia tidak, ya ini dia tidak break ya. Kalau evol itu syaratnya dia break. Ini dia tidak break untuk yang besar, tapi mungkin di sini. Jadi antara rentang yang merah ini ke sini, kita harus cari swing low. Swing low-nya di candle merah. Swing low-nya tidak di situ, kita di sini swing low-nya ya. Oke. Jadi memang small kecil berapa candle saja, di bawah ini adalah stop loss-nya. Kalau Bapak Ibu tidak paham itu power box, bacalah bukunya ya, baca bukunya. Bukunya ada 2 ini, ya Richard Arm dan ini volume price analysis. Berikutnya kita akan lihat VBP weekly ADMR, bagaimana dengan VBP-nya? Ya, kalau begini kita kalau beli sekarang targetnya nggak bisa tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Di sini ada supply zone. Ini adalah redistribusi. Kalau sudah ikut workshop tahu ada namanya strong hand. Strong hand-nya sedang redistribusi ya. Dan tentu weak hand-nya yang nampung. Yang terima, lalu dia break ke bawah, ini menjadi supply. Sebelumnya supply and demand menjadi supply. Nah, ini Bapak dan Ibu, banyak yang nyangkut nih yang beli di sini. Apakah diajar kanan atau nunggu ajar kiri? Apa maksudnya nunggu di ini dia nunggu beli buy on weakness. Maka target kita kalau dia naik, target jual di sini tidak bisa lebih dari 1.800 lah.
Nah, di sini kalau ada rejection kita sell. Jadi kalau buat trading plan di sini jual, beli, jual di sini Bapak Ibu 1800. Jangan tinggi-tinggi karena yang di sini nyangkut nih yang beli di 1800-an. Oke, ketahuan kita jualnya di mana? Kita VPA, lihat daily-nya, VBP, ADMR. Ya, jadi sekitar di sinilah. Oh, kalau kita lihat di sini malah mulai dari 1600 ini kita tunggu. Kalau ada rejection atau sinyal volume force analysis-nya ada sell, kita sell atau rapatkan stop loss-nya. Tampaknya di sini ada supply, di sini ada supply banyak, tidak apa-apa. Kalau ada 1032 ini, kalau dia ada rejection, makanya tadi saya bilang ini mungkin dijebol. Karena ada supply di atasnya. Ya, ada supply di sini ada supply, ini ada supply. 1324 ini juga zona supply. Kalau ada rejection, kita rapatkan stop loss. Begitu dia break, ini naik, stop loss-nya naikkan Bapak Ibu trailing ya. Oke. Tuh. Kita lihat wave, bisa juga anti trailingnya pakai wave. Wave ADMR. Nah, ini sekarang kalau pasang stop loss dia 965 ya. 965 dikurang 2 tick berarti 955. Nah, dua ini kalau dia naik terus, kita naikkan terus misalnya naikkan terus. Mau 3 tick, 2 tick naikkan terus gitu ya. Sampai dia kena. Jadi mungkin kalau dia kena kita profit lah ya. Yang penting profit dulu. Oke. Kita bahas wave-nya. Kita bahas wave paling besar. Ini adalah wave volume paling besar dan dia valid. Benar ini valid, lalu terjadi perubahan tren. Di sini ada terjadi perubahan tren. Kenapa? Down wave-nya sudah tidak lebih rendah dan volume wave-nya juga sudah tidak lebih tinggi. Tidak supporting ya, jadi tidak tiba-tiba di sini berubah menjadi up move ya. Up move ini untuk new high, untuk dari zona ini. Oke, di sini dia ternyata tidak lebih tinggi, tetapi berikutnya juga lebih rendah. Ini undecisive. Kita tunggu ada volume hijau yang lebih tinggi dari ini baru valid ya untuk new uptrend ya. Ya, apa boleh buat ya Bapak Ibu. Kalau kita kehilangan hajar kanan hajar kiri juga berkurang, supply and zone-nya juga hilang ya, menghilang di sini sideways dia. Sampai mungkin besok kita melihat ada satu bar break up, volumenya besar, maka bisa ini undecisive sideways di atas di zona upper downtrend zone. Oke, itu kita tunggu dia break upper downtrend ya, itu dengan volume yang signifikan walaupun hari ini signifikan volume. Oke, berikutnya kita cek DOM. Mudah-mudahan sudah ada DOM. Dominasi rasio DOM ADMR. Kalau nggak ada berarti untuk 2 hari belum 2 hari nih. Oke, sudah ada. ADMR hari ini asingnya rasio lokal versus asing 17% asing, 83% lokal untuk hari ini. Dalam 5 hari dia 88 versus 21 asing lokal. Dannya sisanya kecil. Di dalam 2 hari asingnya 74%, lokalnya 92%. Jadi secara rasio lokalnya yang pegang ini, kita lihat sekarang dengan PIF, foreign flow. Jadi kalau asing-asingan ya kita bisa pakai chart PIF lah. PIF ADMR. Wow, asingnya distribusi terus ya. Jadi di sini korelasinya benar. Asingnya distribusi, sahamnya turun sampai di sini. Ya, di sini mulai terjadi perubahan Bapak Ibu. Asingnya harganya naik, asingnya tetap distribusi. Kalau kita lihat hari ini asingnya net buy 6 miliar. Jadi memang termasuk dia yang ledakan miliar ini. Jadi kalau kalau begini Bapak Ibu untuk yang agresif 975, kalau di sini 975 kurang 2 tick berarti 965. Itu adalah agresif, kita benar-benar pasang stop loss di bawah swing low 975 kurang 2 tick 965 stop loss. Boleh 9565, 960 itulah stop loss. Jadi kalau dia turun ke bawah break fraktal line ini maka kita exit. Boleh juga di bawah ini ya, boleh juga di bawah ini untuk yang tidak terlalu agresif. Oke. Jadi besok ini kita jaga mungkin 1 lot di sini, 1 lot di atas, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot ya sampai 975 kita pasang juga ordernya. Oke, begitu. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, FF map, sektor nomor 3, data 5 hari, bagaimana foreign flow map-nya.
Oh, ADMR. Oh, ADMR distribusi dalam 5 hari. Bener nggak? Oh ya, ADMR distribusi, tapi ini kayaknya datanya harus di ini ya. Tahu nih kenapa dia begini. Ya, tapi ya distribusi ADMR ya Bapak Ibu. Hasilnya distribusi. Sekarang kita lihat net map. Sektor nomor 3 data 5 hari. Bagaimana kalau netnya? Apakah lokal akumulasi? Ya tipis Bapak Ibu ya, hampir dalam 5 hari lokal juga belum sepenuhnya akumulasi. Jadi dia berada di markup, sahamnya terjadi distribusi tapi asing sahamnya naik. Ada yang secara keseluruhan. Sekarang kita lihat tren ADMR. Nah, ini kita lihat rasio-rasionya. ADMR kalau kita lihat di sini Q12023 belum ada Q2-nya. Dia EPS growth-nya masih naik, tapi dia overvalue ya Bapak Ibu karena kenaikannya kemarin kencang. Di sini pattern-nya sudah terbentuk ya, low, high, high, low, high, low. Nah, ini. Di sini low, ini high, high, low, high, high. Dia turun, low, high, high, low, high, high. Mudah-mudahan dia membentuk high, high kalau udah break. Nah, di sini sideway tadi, golden cross-nya bolak-balik, bolak-balik. Mudah-mudahan dengan ini golden cross lagi, dia break new high, maka dia lanjut momentumnya ke atas. Sebentar ini momentumnya naik nih Bapak Ibu ya. Oke, lalu kita cek PWS ADMR. Nah, oh ini oke lah. Kita lihat buy-nya ada ADX 2 buy, MCD sinyalnya 2, 4. Trennya sudah up dan menarik, dia zone-nya akumulasi dan sudah strong. Ini Bapak Ibu, kita lihat. Support atau rudang-rudang atau flower, ini istilahnya adalah flower, itu sudah 3 kali. Artinya ini udah kuat. Di sini kalau mau agresif, Bapak Ibu kita pasang stop loss-nya. Kalau di sini mau dipasang stop loss, dia karena pakai Akenasi ya, jadi kita lebih di bawah stop loss-nya. Cuman kalau untuk buy, kita pakai yang di sini nih, dia masuk-masuk ke dalam ini untuk buy. Oke. Nah, di sini bisa dijadikan stop loss ini 920 ini bisa dijadikan stop loss agak jauh dia karena kalau dia turun ke bawah, kita tadi yang tidak agresif lah. Tidak super agresif. Nah, ini dia harus break dulu yang support ini. Jadi yang tanya, "Pak, ini bedanya apa nih, Pak? Ada garis, tidak ada garis." Kalau di sini ada garis, ini adalah flower atau resisten. Pak, ini merahnya apa? Ya karena terbentuk pas saat dia sebagai resisten, belum di break. Di bawah ini hijau karena dia support. Nah, buying pressure 8,7, selling pressure 0,6. Jadi kuat candle-nya ya. Dia zona akumulasi juga, lalu dia power buy-nya sudah 0,65. Positif. Kalau dia warna negatif, maka dia menjadi power sell. Sekarang Bapak Ibu, kita akan lanjut ke saham yang lain, cuman tidak akan sedetil bagaimana saya membahas ADMR. Kalau Bapak Ibu mau lihat perintah lain, pakai help ya. Di sini ada help. Ya, di sini ada help. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ketik-ketik perintah. Kalau tutorialnya Bapak Ibu cek tutorial. Sayang, masalahnya videonya ini kan terhapus oleh ITB ya. Bukan oleh ITB. Memang secara aturan sebagai alumni tidak boleh lagi pakai itu. Ya, ada playlist tutorial bisa ditonton. Misalnya Bapak Ibu mau bottom fishingnya sudah update atau belum ya? Nah, ini bisa pakai perintah yang ada di sini lah. SCR UVAL misalnya. SCR UVAL undervalue. Nah, ini bisa lihat nih sekarang udah berdasarkan fair value-nya, percentage-nya yang paling tinggi sampai yang paling rendah. ESA ini fair value-nya 669 dekat-dekat. Oke, kita pembahasan saham yang lainnya Bapak Ibu secara cepat ini ya. TKIM, alert TKIM, kita lihat alertnya. TKIM ini sudah banyak alertnya. Belum banyak, sudah. Oke, freshnya kemarin tanggal 7, ini yang kedua. Kita lihat Speedo TKIM. Ini karena BRPT naik juga nih. Beda ya. Beda TKIM itu dengan INKP bisa bergerak. TKIM hari ini extreme greed. Biasanya extreme greed karena sudah terlalu greedy, biasanya seller akan masuk.
terlalu besar ya. Di sini ada demand. Demand itu sudah terlalu besar kalau di-compare dengan supply-nya. Hingga naiknya kencang, terlalu ekstrim, terlalu cepat naiknya. Nah, yang seller yang megang ini kesempatan, sudah greedy orang-orang. Mungkin dia sudah cicil jual. Maka kalau nanti supply-nya masuk, maka dia akan turun lagi. Jadi kesempatan kita juga lah untuk, tapi lihat chart-nya dulu. Nah, lihat chart-nya dulu. Kita lihat dulu ini ya. Rotasi bintang, star, TKIM. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya sendiri ya. Jadi kalau TKIM ini daily-nya dia sudah lari kencang sejak seminggu lalu ya, 5 bintang yang lalu dia sudah kencang di sini pembalikannya. Relatif terhadap komposit tentunya. Dia konsisten naik terus ini. Sekarang kita lihat VPA. Jangan lupa untuk mengecek rotasi bintang weekly. Salah nih. VPA TKIM ya. Untuk Bapak Ibu cek weekly-nya. Oh iya, berhati-hati karena sudah ada sinyal juga. Tadi speedometernya adalah ekstrim grid. Maka dia didukung oleh sinyal VPA-nya mengatakan buying climax. Nah, kalau buying climax dia kan sudah terlalu tinggi. Kita cek sebelah kanannya ada supply zone atau enggak. Ya kalau supply zone maka supply-nya akan masuk, dia akan turun. Ini adalah satu sinyal reversal, volumenya gede ya memang, ya begitu. The best time for buying, second chance to buy, ini fase akumulasi dan ada spring. Jadi Bapak Ibu yang kemarin baru ikut workshop, kalau mencari-cari memang spring bagaimana, inilah riset yang biasa saya cari adalah saham-saham yang ada springnya, lalu spring juga lihat volumenya ya, lalu the best time for buying, the best time for buying, nah volume pas the best time for buying-nya besar juga, the best second chance to buy, fase E dan naik ke atas. Nah harus cek weekly-nya untuk mengetahui ada nggak supply-nya di atas, atau pakai VBP weekly. VBP weekly TKIM. Sepertinya ada ya. Sepertinya ada tinggi. Karena dia ini dibahas di workshop. Ya. Iya. Ini dia. Di sini ada supply. Supply. Sekarang dia berada di supply and demand zone. Ini ada supply-nya. Jadi ini nanti ya berhati-hati karena ini mother candle sekarang akan dites. Ini sejak dia muncul belum dites ya Bapak Ibu, maka dia ada supply. Nah, oke. Kita tahu, tapi kalau ini berhasil naik ya, targetnya tinggi. Kemana? Kemana dia? Ini sudah dites ini. Ini adalah supply zone. Agak tinggi ya Bapak Ibu. Kenapa tidak ini? Lihat, dia tidak signifikan. Ini mother candle adalah mengetes ini. Jadi pembahas TKM lama juga nanti waktunya habis. Karena waktunya udah hampir 8 menit Bapak Ibu. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita lanjut dengan saham yang lainnya. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri lah. Kalau nggak ngerti tanya nanti. Wifi, alert wifi. Takut nggak kelebihan dari 1 jam. Capek juga nontonnya Bapak Ibu kalau 1 jam itu. Kalau lihat fresh ini tidak fresh ya Bapak Ibu. Freshnya mungkin di sini. Ya, bulan Mei wifi ini. Baru dia alert. Isi juga tidak fresh. Oke. Oke, dia sudah banyak nih. Larinya kencang nih. Mungkin dia melanjutkan skala besarnya nih. Ini big picture-nya wifi ini belum terbentuk nih. Kita lihat speedo wifi. Grid. Demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star wifi. Jadi kalau nggak ada weekly-nya Bapak Ibu lakukan. Nah, dari rotasi bintangnya bagus ya ini. Jadi dia bergerak dari panic menuju hope. Jadi kalau ada rotasi bintang Bapak Ibu relatif composite, saya lebih prefer kalau dia masuk di zona segitiga ini untuk buy. Lebih bagus kita cicil buy ke sini daripada kalau dia sudah di grid baru kita beli. Jadi sini biasanya masih dekat dengan bottom. Berikutnya kita cek dengan VPA Wifi. Nanti Bapak Ibu lakukan analisa di chart yang seperti ini ya, yang tadi dilakukan untuk ADMR lebih detail. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah selling climax ya, ini adalah distribusi, buying climax, ini climax ya, stepping out, ini juga apalah sinyalnya lupa. Ini ada gap. Kalau ada gap
minimal dia tes dulu di situ. Apakah tes untuk turun kita nggak tahu. Di sini belum tahu kita apakah redistribusi atau reakumulasi. Dia syaratnya harus break ini dulu nanti weekly-nya. Ya, low ini harus di break maka dia valid menjadi redistribusi. Tapi kalau dia close maka dia jadi reakumulasi. Maka kita harus main di struktur besar. VPA weekly WV begitu. Harus lihat struktur besarnya. Oh, struktur besarnya terbaca. Ya, ternyata struktur besarnya ini adalah marking down, ini adalah reakumulasi, break, second chance to buy. Oh, ya, mudah-mudahan 280 break. Ya, kalau break maka dia mengikuti siklusnya. Paling enggak target kita silahkan cari ada supply atau enggak di sebelah sana pakai VBP, chart VBP. Oke, terakhir kita akan lihat BRMS. Ini alert BRMS. Juga ada spring ya kalau nggak salah BRMS nih. Karena dipegang rame-rame nih sama teman-temannya ikut workshop. Alertnya fresh sejak bulan Juli alert. Bagus lagi. Kita lihat dulu Speedo ya. Speedo BRMS. Ya, 51 menit. Saya usahakan di bawah 1 jam lah. Grid. Kalau grid berarti demand sudah lebih besar daripada supply dan belum ekstrim. Sekarang kita lihat star BRMS, kenapa dia ada alert, kita lihat rotasi bintangnya. Oh, dia melemah di zona grid. Nah, sekarang secara relatif dia balik menguat. Nih, nempel nih Bapak Ibu. Harus lihat weekly-nya ya. W star ADMR. Bapak Ibu lakukan sendiri nanti. W star ADMR. W star BRMS. Saya sambil meminta waktu. Nah, karena weekly-nya bergerak dari hope, kita bisa jadikan acuan, masih boleh, tapi nanti lihat chartnya pakai chart weekly, jangan pakai chart daily. Karena dia koreksi, dia berputar-putar, kemarin koreksinya untuk membentuk chart di weekly-nya. Oke, jadi ini maksud saya kita masih harapan masih besar karena ada harapan weekly-nya bermain dari hope terus menguat, grid, mungkin dia kalau sudah di weekly-nya baru kita exit. Mainnya di weekly berarti. VPA, BRMS. Ya. Jadi saling climax, auto reaction, secondary test, langsung dia terbang, ini fase B. Dia break, the best time for buying, tidak memberikan second chance to buy ya. Ini saling climax nih Bapak Ibu. Last point of support. Ya, ini ke atas. Kalau dia break 186, mainnya benar di weekly. Jadi kalau Bapak Ibu beli, stop loss-nya di bawah ini nih. Ini ya, 2 tick di bawah ini. Ini kita cari swing low yang di sini. Atau 2 tick di bawah 166 mungkin bisa lah. Volumenya sebenarnya meledak, lihat nih. Dem ya, volumenya sebenarnya meledak. Ya, cuman kriterianya aja belum masuk. Oke, dia mudah-mudahan 186 nih break, kalau bisa hold saja terus Bapak Ibu. Mainnya di weekly soalnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu cek sendiri chart weekly. Kalau Bapak Ibu ragu ya Bapak Ibu buka aplikasi Telegram, ketik DL Quanbot. Di sini ada tanda segini, Bapak Ibu ketik DL Quanbot ya di Telegramnya lah di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap, kesilap kata, terlipat-lipat lidahnya. Kalau Bapak Ibu kurang paham, silahkan aja di komen di videonya, ditanyakin dalam proses pembelajaran. Silakan ya, nanti kalau bisa saya jawab. Tapi kalau konsultasi saham tidak boleh karena saya tidak menyediakan jasa konsultasi saham. Oke, insya Allah kita bertemu besok di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.